Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ke-8 yang beranggotakan Meliani Kismawati, saya sendiri Ika Novian Briani, Siti Masyitoh, Selvi Setiawati, dan Frida Amalia Agustina. Sebelumnya, saya dan rekan saya Meli Kismawati akan mempresentasikan sistem penggajian dan pengeluaran kas dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Yuha dalam kelas pagi ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi penggajian. Sebelumnya, apakah sistem akuntansi penggajian itu? Sistem penggajian adalah sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja produk yang dihasilkan. Jadi dalam sistem penggajian ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen, dokumen yang digunakan, fungsi yang terkait, jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian, serta sistem pengendalian internal perusahaan. Jika perusahaan sudah menerapkan sistem penggajian yang tepat, maka akan tercapai kedisiplinan kerja yang baik dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen, yaitu ada 4. Yang pertama ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, ada jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir, ada rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Kemudian ada dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, pemberhentian sementara, pemindahan, dan lain sebagainya. Kemudian tembusan dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuatan daftar gaji dan upah untuk pembuatan daftar gaji dan upah. Yang kedua yaitu kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini biasanya berupa daftar hadir seperti biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Yang ketiga ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh vendor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuatan daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk pembuatan upah atau gaji kepada karyawan. Yang keempat ada daftar gaji dan upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi oleh potongan-potongan berupa PPh pasal 21, iuran karyawan, utang karyawan, organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan pesanan. Rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Kemudian yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Yang ketujuh ada amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Dan yang terakhir ada bukti kas keluar, yaitu dokumen yang merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah.
Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian. Ada 4. Yang pertama ada jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah ini, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua ada kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Yang ketiga ada kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Dan yang keempat ada kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Di samping itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan yang ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ada fungsi yang terkait dalam sistem penggajian, yaitu yang pertama ada fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua ada fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan di perusahaan. Sistem pengendalian internal yang bagi mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga, ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Kemudian ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul yang hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Dan yang terakhir ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji upah dan menguangkan cek tersebut ke dalam bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak menerima gaji tersebut. Selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Jadi prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan yang diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor atau pabrik yang telah disediakan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji karyawan yang diterima dalam setiap bulannya. Yang kedua ada prosedur pembuatan daftar gaji. Fungsinya adalah membuat daftar gaji karyawan dan data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar bulan sebelumnya dan daftar hadir. Dan PPh 21 yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. Yang ketiga ada prosedur distribusi biaya gaji. Prosedur ini didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat kerja. Distribusi biaya tenaga ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. Dan yang keempat ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima dari pembuat daftar gaji. Dan yang terakhir ada prosedur pembayaran gaji.
Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek untuk membayar gaji tersebut. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan diserahkan kepada karyawan yang bersangkutan. Dalam sistem penggajian terdapat unsur pengendalian internal organisasi. Ada dua pengendalian. Yang pertama, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dengan fungsi keuangan. Dan yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dengan fungsi operasi. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan antar fungsi dalam sistem penggajian. Kemudian ada unsur pengendalian internal otorisasi. Yang pertama, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji dan upah selain pajak penghasilan harus didasarkan surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keempat, daftar hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang kelima, lembur harus diotorisasi oleh kepala karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Yang ketujuh, bukti keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kedelapan, perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasikan dengan daftar gaji dan upah karyawan. Dan yang terakhir, ada tarif upah yang dicantumkan dalam kartu kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya, dalam sistem penggajian ada praktik yang sehat. Yang pertama, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar penggajian. Yang kedua, ada pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, ada pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenarannya perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang terakhir, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan diarsipkan dalam sistem penggajian di suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir ada distribusi beban gaji. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode akun berkolom. Jika manajemen menginginkan laporan biaya tenaga kerja menurut jenis per departemen, maka laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan rekening biaya berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu biaya. Media yang dipakai untuk posting ke dalam rekening berkolom ini adalah daftar rekap gaji atau upah atau jurnal umum. Yang kedua, ada metode summary strip atau tiket tunggal. Jumlah rupiah biasanya biaya tenaga kerja tak langsung menurut klasifikasi jenis dan departemen tersebut diringkas dan diposting ke dalam summary strip yang sekaligus berfungsi sebagai laporan biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer. Metode ini timbul dari transaksi dengan menggunakan komputer, dilakukan dengan memberikan kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Berikut adalah flowchart penggajian. Pertama itu dimulai dari mencatat jam hadir karyawan. Jadi catatan tersebut diproses secara manual dan terbentuk kartu jam hadir. Kemudian diproses lagi membuat daftar hadir, kemudian menjadi dokumen rekap 2 yaitu daftar hadir karyawan dan kartu jam hadir. Kemudian disimpan dalam halaman yang sama. Setelah itu, daftar hadir dan kartu jam hadir tersebut diproses secara manual untuk membuat daftar gaji. Sebelumnya daftar hadir tersebut disimpan dalam file sesuai dengan alfabet atau abjad. Kemudian daftar hadir tersebut diproses secara manual untuk membuat daftar gaji.
Setelah itu direkap daftar gajinya dan terbentuklah daftar gaji kepada karyawan. Kemudian daftar gaji tersebut diinput ke dalam kartu penghasilan karyawan dan dihubung dan disimpan di halaman lain. Kemudian setelah itu kartu penghasilan karyawan itu akan menghasilkan bukti kas keluar, dan setelah itu disimpan sesuai dengan alfabet atau tanggal atau dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem pengeluaran kas yang akan disampaikan oleh rekan saya, Meliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Kanovia. Materi selanjutnya adalah sistem pengeluaran kas. Apa itu sistem pengeluaran kas? Yaitu sistem pengeluaran kas yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran kas dengan menggunakan cek atau dengan melalui dana kas kecil. Dana kas kecil dapat diselenggarakan dengan menggunakan dua sistem. Sistem yang pertama adalah fluctuating system dan impress system. Penyelenggaraan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya ditujukan untuk pengeluaran yang jumlah nominalnya besar. Dokumen yang digunakan di dalam sistem pengeluaran kas dengan cek, yang pertama ada bukti kas keluar, yang kedua ada cek, dan yang ketiga ada permintaan cek. Yang pertama ada bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa. Dan dokumen ini juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur. Kedua ada cek. Dokumen ini digunakan untuk memerintah bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum di dalam cek. Ada dua pilihan dalam menggunakan cek untuk pembayaran. Yang pertama, membuat cek atas nama, dan yang kedua, membuat cek atas unjuk. Yang ketiga, permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan di dalam sistem pengeluaran kas dengan menggunakan cek, yang pertama ada jurnal pengeluaran kas, yang kedua ada register cek. Jurnal pengeluaran kas yaitu dokumen sumber yang digunakan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Dan dalam pencatatan utang dengan akun payable system, untuk pencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat pengeluaran kas. Sedangkan register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain dalam catatan utang dengan voucher payable system. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, yang kedua ada fungsi kas, yang ketiga ada fungsi akuntansi, dan yang terakhir ada fungsi pemeriksa intern. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas, fungsi ini mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar berupa voucher untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Yang terakhir ada fungsi pemeriksa intern.
Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi melalui rekening kas dalam buku besar. Selain itu, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal dalam organisasi, yaitu pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan yang kedua, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lainnya. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, pencatatan dalam jurnal pengeluaran harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang melampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal praktik yang sehat, yaitu saldo kas yang disimpan di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Selanjutnya ada dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern atau internal audification yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Selanjutnya, ada semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasat. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan Impres System. Selanjutnya, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di perusahaan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Kas yang ada di perusahaan atau kas in sale dan kas yang ada di perjalanan atau kas in transit diasurasikan dari kerugian. Yang terakhir, kasir diasurasikan. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang disimpan di perusahaan, misalnya mesin register kas, lemari besi, dan strong room. Sistem pengeluaran kas dengan sistem dana kas kecil, yaitu penyelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara. Yang pertama, sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating fund balance system dan Impres System. Penyelenggaraan dana kas kecil dengan sistem saldo berfluktuasi yaitu pembentukan dana kas dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas kecil setiap saat melakukan transaksi. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Sedangkan penyelenggaraan dana kas kecil dengan sistem Impres, yaitu pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Saldo rekening dana kas kecil ini tidak boleh berubah, antara lain bersifat tetap, kecuali jika saldo tersebut dinaikkan atau dikurangi. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal pada saat transaksi, melainkan dicatat pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas.
Dokumen yang digunakan di dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil, yang pertama ada bukti kas keluar, yang kedua ada cek, yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil, yang kelima ada permintaan pengisian kas kembali. Yang pertama yaitu bukti kas keluar. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada cek. Dokumen ini digunakan pada saat pemakai dana kas kecil itu meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dan yang terakhir ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. Catatan akuntansi yang digunakan di dalam sistem pengeluaran kas melalui dana kas kecil ada 3. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas, yang kedua ada register cek, dan yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, register cek. Catatan ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang terakhir ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil, diperlukan jurnal khusus. Jurnal ini berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul akibat pengeluaran dana kas kecil. Fungsi yang terkait di dalam sistem pengeluaran kas menggunakan kas kecil, yang pertama ada fungsi kas, yang kedua ada fungsi akuntansi, yang ketiga ada fungsi pemegang kas kecil, yang keempat ada fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan yang terakhir ada fungsi pemeriksa intern. Yang pertama adalah fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi, pembentukan dana kas kecil, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas kecil. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Selanjutnya ada fungsi pemegang kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab untuk penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan kembali dana kas kecil. Fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan untuk melakukan pembayaran tunai yang menggunakan dana kas kecil. Dan yang terakhir ada fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungan dengan catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur. Yang pertama, prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang kedua, prosedur pembayaran kas, dan yang ketiga, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur permintaan cek, yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang ketiga, prosedur pembayaran kas, dan yang terakhir, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Di sini saya akan memberikan contoh dari flowchart pengeluaran kas. Yang pertama ada supplier, di sini juga ada bagian pembayaran, ada bagian pemegang kas, bagian akuntansi, dan manajer. Flowchart ini dimulai dari supplier,
yaitu supplier membuat faktur secara manual, lalu dibuatkan dokumen faktur yang dibuat menjadi 2 rangkap. Rangkap yang pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan rangkap yang kedua disimpan sebagai arsip. Di bagian pembayaran, setelah faktur telah diterima, bagian pembayaran membuat SPPK atau surat permintaan pengeluaran kas. Lalu dokumen SPPK ini dibuat menjadi 2 rangkap. Rangkap yang pertama dihubungkan ke manajer dan yang kedua disimpan sebagai arsip. Setelah manajer menerima surat permintaan pengeluaran kas, lalu manajer menyetujui SPPK. Lalu dokumen yang telah disetujui dikirimkan ke bagian pemegang kas. Setelah itu bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar. Dan dokumen bukti kas keluar ini dibuat menjadi 3 rangkap. Rangkap yang pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran. Dan yang rangkap kedua dikirimkan ke bagian akuntansi. Dan yang rangkap ketiga disimpan sebagai arsip. Di bagian pembayaran, bukti kas keluar ini telah diterima, lalu bagian pembayaran melakukan pembayaran. Lalu membuat dokumen data pembayaran yang dikirimkan ke supplier. Setelah supplier menerima, supplier membuat surat pelunasan pembayaran. Lalu dokumen SPP ini dibuat menjadi 2 rangkap. Rangkap yang pertama dikembalikan atau dikirimkan kembali ke bagian pembayaran. Rangkap yang kedua disimpan sebagai arsip. Setelah bagian pembayaran menerima dokumen SPP ini, lalu bagian pembayaran membuat laporan pembayaran. Dan dokumen laporan pembayaran ini dibuat menjadi 2 rangkap. Rangkap yang pertama dihubungkan ke bagian akuntansi dan yang rangkap yang kedua disimpan sebagai arsip. Lalu bagian akuntansi setelah menerima laporan pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas. Lalu dokumen laporan pengeluaran kas ini dibuat menjadi 2 rangkap. Rangkap yang kedua ini disimpan sebagai arsip dan rangkap yang pertama dikirimkan ke manajer. Lalu selesai. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.